Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah negeri yang pernah disinggahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak ulasan berikut. Namun sebelum lanjut, jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Negeri yang pernah disinggahi Nabi Muhammad selain Arab Saudi adalah Suriah dan Yordania. Di Suriah, Nabi sempat singgah di kota Busra saat ikut berdagang dengan pamannya Abu Talib. Sedangkan di Yordania, di gua Ashabul Kahfi, yaitu di ujung desa Rajim, kota Abu Alanda. Di sisi lain, pada saat melakukan perjalanan Isra, Nabi Muhammad SAW juga singgah di beberapa tempat. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa beliau bersabda, "Maka aku mengendarai Burak dan Jibril bersamaku. Lalu aku terus melanjutkan perjalanan. Selanjutnya Jibril berkata, 'Turunlah dan sholatlah engkau.' Lalu aku pun melaksanakannya. Selanjutnya Jibril berkata, 'Tahukah engkau di mana engkau sholat? Engkau sholat di tanah Taibah, atau tanah yang bagus, yang menjadi tempat tujuan berhijrahmu.' Kemudian Jibril berkata, 'Turun dan sholatlah engkau.' Maka aku pun sholat. Selanjutnya Jibril bertanya lagi, 'Tahukah engkau di mana engkau sholat?' Engkau sholat di Tursina, tempat Musa alaihissalam berdialog dengan Tuhannya. Kemudian Jibril berkata, 'Turun dan sholatlah engkau.' Maka aku turun, lalu aku melaksanakan sholat. Selanjutnya Jibril berkata lagi, 'Tahukah engkau di mana engkau sholat?' Engkau telah sholat di Bait Lam atau Bethlehem, yaitu tempat dilahirkannya Isa alaihissalam. Hanafi Muhallawi mengatakan dari pengamatan terhadap urutan teks hadis ini, kita akhirnya mengetahui sesudah terlaksananya janji Allah berupa tersebarnya Islam di tempat itu, bahwa maksud dari tanah Taibah yang dituju oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra tersebut tak lain sesungguhnya adalah kota Madinah Al-Munawwarah. Kota ini menjadi tempat hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya yang mulia. Bahkan kota ini menjadi tempat tinggal Rasulullah hingga hari wafatnya, dan selanjutnya sebagai tempat dikuburkannya jasad beliau yang mulia. Tempat berikutnya adalah tanah Tursina, yang tanah di sekitarnya diberkahi Allah. Hal itu dimulai ketika di sana Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Tuhannya, serta ketika Allah memerintahkan Musa alaihissalam untuk mengemban risalah langit untuk disampaikan kepada Firaun beserta Bani Israel. Hanafi Muhallawi mengatakan berdasarkan kesepakatan para pakar, baik dari sudut pandang geografis, historis, dan sudut pandang keilmuan, bahwa tanah ini termasuk sebagai bagian termulia dari bumi Mesir yang penuh keberkahan. Tanah ini pernah dikunjungi oleh para nabi secara keseluruhan, yang diawali dari Nabi Ibrahim alaihissalam, diikuti kemudian oleh Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam, yang kemudian dikunjungi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal sebagai sang penutup kenabian dan kerasulan. Hal ini yang mendorong sejumlah besar para sejarawan untuk menjuluki tanah ini sebagai tanah tempat risalah-risalah samawiyah atau risalah langit. Selanjutnya beliau tiba di Baitul Maqdis. Beliau sempat mengunjungi Bethlehem, yaitu tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di Suriah, yaitu kota Busra. Busra adalah sebuah kota di Suriah bagian selatan, wilayah provinsi Dara. Kota ini merupakan pusat administratif dari subdistrik Nahiyah yang terdiri dari 9 wilayah lokal dengan total populasi 33.839, yaitu pada tahun 2004. Penduduknya sebagian besar adalah Muslim Sunni. Edward Robinson dalam Biblical Researches in Palestine menyebutkan Busra merupakan kota tua yang bersejarah.
Pada era kekuasaan Romawi, Busra merupakan ibu kota provinsi yang makmur, kemudian dilanjutkan sebagai kota administratif yang penting pada masa kekuasaan Islam. Namun perannya menjadi kurang penting pada masa pemerintahan Turki Utsmani. Saat ini, kota Busra merupakan sebuah situs arkeologi yang besar dan telah dicanangkan oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia. Nabi Muhammad saat itu belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Berdagang ke Busra. Di sini beliau bertemu dengan seorang rahib Yahudi bernama Buhaira. Buhaira kala itu takjub melihat Nabi Muhammad dan mengatakan melihat kenabian dalam diri Rasul. Dalam ensiklopedi Islam disebutkan tentang siapa sang pendeta itu. Kata Buhaira berasal dari bahasa Aram yang berarti terpilih. Jadi nama itu sebenarnya adalah nama gelar baginya, sedangkan nama baptisnya adalah Segeus atau Gergeus. Muhammad Riza dalam kitab Sirah Nabawiyah menjelaskan, Buhaira dikenal sebagai seorang pendeta yang menguasai ilmu falak dan perbintangan. Dia membangun biaranya di pinggir jalan utama menuju ke Syam dan selalu tinggal di dalamnya. Dia tinggal di sana khususnya pada muslim lewat para pelancong dan kafilah dagang. Kemudian dia menyerukan kepada mereka untuk tidak menyembah berhala dan hanya mengesahkan Allah. Buhaira menemukan tanda kenabian di pundak Nabi Muhammad, yakni di antara kedua pundaknya, dan lalu Buhaira mencium antara kedua pundaknya. Buhaira pun berpesan pada paman Nabi yaitu Abu Talib yang kala itu membawa Rasulullah untuk berdagang. Dia menyuruh untuk menjaga keponakannya itu, sebab keponakan Abu Talib itu dikatakan bukanlah orang biasa. Kemudian di Gua Ashabul Kahfi, Yordania, Nabi Muhammad juga diyakini pernah mampir ke Gua Ashabul Kahfi di Abu Alanda, Yordania, pada saat berdagang ke negeri Syam. Dalam buku kisah-kisah dalam surat Al-Kahf tahun 2019 karya Angga Mulyana, Ashabul Kahfi terjadi pada sebuah negeri bernama Afasus yang dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Decianus yang memerintah pada 249 hingga 251 Masehi. Dilansir dari laman Lonely Planet, gua ini terdiri dari beberapa bagian. Ada gua utama yang dikenal dengan nama Al-Kahf, adalah 8 kuburan kecil yang disegel. Meskipun tertutup, tapi ada lubang di dalamnya. Di sana ada kerangka tubuh manusia. Disebutkan dalam Al-Quran, gua itu menjadi tempat berlindung para pemuda yang melarikan diri karena kekejaman Raja Decianus. Mereka diancam hukuman mati karena menolak perintah yang menyuruh mereka untuk menyembah berhala. Karena mempertahankan keimanannya, mereka pun ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun Hijriah atau 300 tahun Masehi. Di dekat pintu gua ditemukan kerangka rahang atas anjing yang diroyatkan ikut bersama dan menjaga mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.